Hai teman-teman, selamat datang kembali di tutorial pemrograman database menggunakan Python GUI dan MySQL. Video kali ini merupakan bagian kedua pada materi membuat POM data buku untuk aplikasi database perpustakaan. Oke, di mana pada video bagian pertama yang kemarin kita sudah belajar mendesain POM data buku dan membuat file class untuk POM data buku tersebut. Selain itu kita juga sudah belajar mengintegrasikan POM data buku dengan POM data penulis dan POM data genre ya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar menambahkan fitur lainnya untuk POM data buku. Fitur-fitur tersebut yaitu fitur untuk menampilkan data buku, yang kedua fitur untuk menambahkan data buku, dan yang terakhir yaitu fitur untuk memperbarui data buku ya. Adapun fitur yang lainnya nanti akan dibahas pada video bagian ketiga. Oke, langsung saja teman-teman kita tambahkan ketiga fitur yang sudah disebutkan tadi ya. Kita langsung definisikan fungsi-fungsi yang dibutuhkan di dalam file buku.py ya, kelas yang sudah dibuat. Oke, langkah pertama kita definisikan sebuah fungsi untuk mengakses nama author atau ID author ya. Sorry, nama penulis atau ID penulis ya. Kita definisikan fungsinya. Kita definisikan fungsinya dengan nama get penulis ya. Get data penulis. Oke, kita lihat di sini fungsi get data penulis ini nantinya akan digunakan untuk mengakses data penulis, yaitu antara nama penulis atau ID penulis. Di mana ini nanti berperan dalam proses ini ya, penyimpanan data dan proses penampilan data buku. Oke, di mana di sini kita lihat, fungsi get data penulis ini memiliki dua parameter, yaitu flag dan key. Flag-nya itu nanti untuk penanda. Kalau kita ingin mengakses nama penulis, kita kasih flag 1. Sedangkan kalau kita ingin mengakses ID penulisnya, kita kasih flag 2 ya. Adapun key-nya itu nanti kalau flag-nya 1, kita ingin mengakses nama nama apa namanya, nama penulis, maka key-nya itu adalah ID-nya. Sedangkan kalau kita ingin mengakses ID penulis, maka key-nya itu adalah nama penulisnya ya. Itu dia, teman-teman. Oke, langkah selanjutnya di sini. Oke, kita definisikan dulu variabel yang dibutuhkan ya.
Oke, ini dia pendefinisian fungsi get data penulis ya. Jadi kalau flag-nya 1, kita query-nya itu artinya kita ingin mencari, mengakses, nama nama penulisnya ya. Jadi keyword-nya adalah, ID penulis. Jadi sini ya kita query-nya kita perjelas di sini. Kita tidak pakai parameter nanti ketika mengeksekusi query-nya. Kita tulis langsung. Oke, ini query-nya. Oke, sudah. Suruh di sini. Kehapus tadi ya. Ini accept-nya. Oke, kita lihat di sini. Query-nya. Sekarang kita buat kursornya ya. Sini. Oke, kita simpan nilai balik dari fungsinya ya. Jadi kalau flag-nya 1 atau kita ingin mencari namanya, maka nilai baliknya adalah nama lengkap dari penulis tersebut ya. Di sini kita gabungkan antara nama depan, nama tengah, dan nama belakangnya. Dua, oke. Kalau flag-nya 2, artinya kita ingin mencari ID penulisnya, maka nilai baliknya adalah ini ya, nilai baliknya adalah ID penulis. Jadi satu tabel, satu field ya, satu kolom. Kalau kita ingin mencari namanya, maka ada 3 kolom atau 3 field ya, yaitu nama depan, nama belakang, dan nama depan, nama tengah, dan nama belakang.
Oke, setelah itu kita return X ya. Oke, sekarang kita coba dulu ya. Kita uji fungsinya di sini. Kita uji, kita coba uji di sini saja. Kita panggil fungsinya ya. Oke, kita lihat di sini sebelum kita uji. Kita lihat dulu, kita running. Kita running ya, kita lihat penulisnya. Kita lihat di sini kita ingin mencari nama penulis dengan ID PNLL 001 ya. Kita copy saja di sini. Kita coba apakah fungsi yang sudah kita definisikan itu berjalan dengan baik atau tidak, atau ada error atau enggaknya ya. Oke, kita cari namanya ya. Namanya berarti flagnya 1. Kemudian key-nya adalah ID-nya ya. Sini. Kita lihat return-nya di sini. Nama ya, nama lengkap. Kita tampilkan ya. Oke, kita jalankan. Nanti muncul hasilnya di ini main Windows ya. Oke, di sini ada error ya, terjadi kesalahan pada saat mengakses data penulis. Artinya ketika mengakses fungsi get data penulis atau kita memanggil fungsi data penulis, get data penulis itu ada error ya. Oke, kita lihat di sini. Get data penulis, self flag key-nya ya. Kita lihat flagnya 1, select nama depan, nama tengah, nama belakang from TBL penulis. Kita lihat nama depan, nama tengah, nama belakang ya. Nama depan, select nama depan, nama tengah, nama belakang. Oke, kita lihat. Nama tengah, nama belakang from TBL penulis, where ID penulis sama dengan key ya, betul. Kemudian kita lihat query-nya. Kita lihat ya. Di sini kursor sama dengan count kursor. Sorry, di sini kita belum ini ya, pantesan error. Di sini kita belum definisikan apa namanya fungsi untuk ini ya, kita buat koneksi dulu, sorry. Oke. Sini objek koneksinya belum kita ini ya, buat ya. Kita buat koneksinya dulu ke servernya. Makanya dia error ya. Di sini sudah, kita simpan ya, kita running. Oke, muncul ya. Jadi benar ini kita akses
nama ya, kita cari nama penulisnya dengan nama ini ya, dengan ID VNLS 001. Coba kita ganti di sini 002 ya. Tampil nggak nama lengkapnya ya, kita lihat. Oke, betul ya. Di sini ada tampil dia. Untuk penulis PNL dengan ID penulis PNLS 0002 itu namanya Rismon Nasiolan Sinepa, bener ya. Sekarang kita coba untuk mencari ini ya, apa namanya, kita coba untuk mengakses ID penulis berdasarkan namanya ya. Di sini kita coba flagnya 2, namanya, Zanwadi ya. Di sini berarti ID. Oke, kita coba berhasil nggak ya? Oke. Salah ya ini, sorry, ini kita copy. Oke, kita lihat kesalahan terjadi ya pada saat ini, artinya di sini flag 2 ya. Di mana di sini error ya. Kita lihat berarti errornya pada saat query ya di sini. Oke, nama lengkap, key-nya ini key split ini untuk memisahkan ininya ya, namanya. Kedua, oke kita lihat. Oke, kita lihat query-nya, select ID penulis. Oh ini ya, query-nya salah. Sini from TBL ini ya kurang ya, query-nya di sini. Oke, ini perintah SQL-nya kurang ya untuk query select-nya. Oke, sekarang kita running ya. Oke, sekarang berhasil ya, sekarang sudah benar. Coba kita tes di sini, kita cari ini ya. Sorry, ini filenya salah. File buku ya, buku.py. Di sini kita Rismon Holland. Oke. VNL betul ID-nya. Kita lihat Rismon Nasiolan VNLS 2002 ya, benar ya. Jadi di sini fungsi untuk get data penulis sudah berhasil ya. Selanjutnya kita definisikan fungsi get data genre ya untuk mendapatkan untuk mengakses ID genre atau nama genrenya ya. Ini juga nanti untuk keperluan proses penampilan data dan untuk proses simpan datanya ya. Oke, langsung saja kita definisikan di sini di file apa namanya? File buku.py. Oke, ini nama fungsi untuk mengakses ini ya. Nama genre atau ID genre. Jadi nama fungsinya adalah get data genre.
Di sini seperti halnya fungsi getData penulis, fungsi dari getDataGentry ini mempunyai 2 parameter yaitu flag dan key, di mana nanti flag kalau kita ingin mengakses nama genre maka flagnya itu satu dan key-nya adalah ID genre-nya sendiri. Nah, apabila kita ingin mengakses ID genre maka flagnya 2 dan key-nya adalah nama genrenya ya. Sekali sekali lagi ini nanti akan digunakan untuk menampilkan data buku ya dan fitur tambah data. Oke, kedua fungsi ini sangat berperan nantinya. Oke, langsung saja kita tambahkan kode untuk ininya ya. Oke, ini dia pendefinisian fungsi ini ya, getDataGentry. Sekarang kita uji ya, kita lihat apakah fungsi ini sudah bekerja dengan baik atau tidak. Kita coba akses ini ya, nama genrenya. Oke, kita panggil fungsi getDataGentry-nya di sini. Kita kasih flag 1, kemudian ID genre-nya. Kita lihat di sini. Cek ya JNR. Kita copy saja. Oke, di sini kita kasih ininya ya. Nah, kita print, tampilkan. Oke, kita uji ya apakah sudah tampil atau enggak. Oke, berhasil ya tampil pemrograman. Kita coba, sorry di sini
002 atau 03 ya. Pemrograman web ya, kita lihat 003 pemrograman web, betul ya. Jadi di sini udah berhasil untuk mengakses nama genrenya. Sekarang kita coba akses ini ya, ID genrenya. Kita kasih flag 2. Kita sini kita ini ya, genrenya nama genre pemrograman ya. Sini ID ya. ID. Oke, betul. Betul ya. Betul sekali di sini. Kemudian coba kita lihat pemrograman web ya. Tiga ya, betul ya. Betul teman-teman. Jadi ini sudah bisa mengakses ini ya, ID genre maupun nama genrenya ya. Nah, sekarang kita definisikan fungsi untuk menampilkan data bukunya. Oke, kita definisikan fungsi untuk tampil data buku. Oke, sini tampil data buku ya namanya. Oke, ini dia. Kita minum dulu ya, teman-teman. Oke, sekarang kita tambahkan ini ya, perintah untuk menampilkan data bukunya.
Oke, kita tampilkan datanya ya setelah mengakses, data pada tabel tbl_buku, kita tampilkan datanya pada POM ya. Di sini kita lihat dulu objek name-nya, tbl data buku ya, di sini. Oke. Oke, di sini flag-nya 1. Kita ingin menampilkan nama genrenya ya. Kemudian di sini keyword-nya adalah ya. Itu kita lihat kolom ID genrenya. Oke. Kemudian di sini ya. Baru kita tampilkan datanya pada tabel. Oke. Di sini beri ini ya. Kolom pertama itu ID buku ya. Oke, untuk kolom kedua itu nama bukunya ya, X. Ya, kolom ketiga, kolom keempat, indeks ketiga ya. Kita lihat di sini. Sini judulnya itu filenya yang ke-1, 2, 0, 1, 2, 3 ya. Oke. Tiga, kemudian di sini kita lihat ada genre penulis penerbit ya. Sekarang sini kita copy saja untuk kolom ketiganya. Oke, di sini itu genre, nama genrenya ya. Kemudian kita copy. Ini ketiganya nama penulisnya ya. Ini selanjutnya di sini kita copy biar cepat. Kita tampilkan ininya ya, kolom keempat itu ada penulis, penerbit. Penerbit berarti ke ini ya, sorry. Penerbit keempat. Oke. Terus selanjutnya tanggal terbit ya. Sini tanggal terbit.
formatnya itu date month year ya. Oke, selanjutnya yang keenam itu jumlah stoknya ya. Oke, itu dia urutannya ya. Ini urutannya yaitu ID, judul bukunya, kemudian nama genrenya, nama penulisnya, selanjutnya ada nama penerbitnya, tanggal terbit, dan jumlah stoknya ya. Oke, sini kita lakukan increment-nya ya untuk barisnya. Sudah. Sekarang kita coba panggil ya. Di sini untuk melihat apakah fungsinya sudah berjalan dengan baik atau tidak, atau ada error atau enggaknya ya. Ini kita hapus dulu untuk pengujian dua fungsi yang sebelumnya. Oke, sudah. Sekarang kita running. Oke, tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah di sini. Sekarang kita jadi di sini seperti yang kita lihat ketika kita panggil fungsi tampil data buku tidak ada error. Artinya tidak ada masalah ya sejauh ini. Oke, selanjutnya kita definisikan fungsi untuk tambah data ya. Di sini kita definisikan fungsi untuk tambah data. Oke, sekarang kita tambahkan ini ya fitur untuk simpan data ya. Kita tambahkan fiturnya di sini. Karena fungsi tampil data buku sudah berhasil, kita sekarang tambahkan fitur untuk menambahkan data atau menyimpan data buku ya. Oke, kita ambil dulu di sini. Kita ambil datanya ya, data yang dari yang dimasukkan pada formnya.
Oke, untuk ini ya, untuk judulnya di sini karena kita gunakan widget ini ya. Karena kita gunakan widget sini widget plain text edit ya. Sorry, text edit ya. Jadi kita di sini untuk mengakses datanya di sini kita gunakan fungsi to plain text ya. Bukan display ya, bukan display text ya. Oke, ini selanjutnya tanggal ya. Sini sorry. Oke. Kita save. Sorry untuk di sini tanggal terbitnya kita lihat ya. Di sini udah ya kita udah lupa ya. Jadi kita lihat dulu objek name-nya di sini date tanggal terbit ya. Sorry di sini. Di sini date tanggal terbit ya. Oke, tanggal terbit. Kita ambil ininya ya, date. Sudah, selanjutnya jumlah stok ya. Kita lihat jumlah stoknya. Kita lihat objek name-nya, ada jumlah stok ya. Oke, sudah. Selanjutnya kita lakukan ini ya dulu. Kita lakukan pengecekan ya, validasi di mana ini ya ISBN tidak boleh kosong. Oke, judul tidak boleh kosong. Kemudian genrenya. Jadi tidak boleh kosong ya semuanya ya. Ini untuk jumlahnya. Ini kita cek dulu ya proses validasinya. Sini. Oke. Oke. Silakan lengkapi data terlebih dahulu. Jadi proses validasinya di sini kalau data belum lengkap akan tampil pesan ya. Oke, sekarang kita buat ini ya, kita uji ya, kita buat ininya. Oke.
Di sini kita uji fungsinya ya. Kita buat tombol ya. Kita buat event tombolnya. Kita lihat ininya. Oke, button simpan ya. Oke, sekarang kita uji, kita running. Kita tekan tombol simpan ya. Oke, di sini data buku tidak lengkap, silahkan lengkapi terlebih dahulu. Artinya di sini proses validasinya berhasil ya. Coba kita lengkap ini ya, uji ya. Oke, di sini genrenya pemrograman, penulisnya Hamzah Wadi, kemudian penerbitnya to read the publisher, dan di sini tanggal terbitnya ya. Kemudian ini jumlah stoknya, coba kosongkan jumlah stok. Di sini berhasil ya validasinya, kita 10, kita taruh 10 stoknya, kita tekan tombol simpan. Maka di sini tidak terjadi error ya, artinya validasinya berhasil. Nah, sekarang kita lakukan proses penyimpanan datanya ya. Oke. Nah, sebelumnya di sini kita ke fungsi simpan data buku ya. Sebelumnya kita di sini akses dulu ID dari penulis dan ID genrenya ya. Oke, ini dia ininya ya, pengaksesan ID penulisnya, kemudian ID genrenya. Ini karena yang kita simpan di dalam tabel buku nanti adalah ID dan genrenya ya, bukan nama dari penulis atau nama dari genrenya ya. Ya, ID-nya yang disimpan sehingga kita akses dulu ID penulis dan ID genrenya. Oke, baru kita buat koneksi. Sini kita ke hostnya. Oke, baru kita simpan ya. Oke, perintahnya sini insert into buku. Oke, ini SBN. Kemudian ID genre, ID penulis, kemudian penerbit, kemudian tanggal
Lihat ya, kita lihat detail labelnya. Tanggal publikasi, sorry. Ini tanggal publikasi, jumlah stok ya. Sorry, ini kita lihat ID ISBN, ID genre, ID judul penerbit, tanggal publikasi, dan jumlah stok ya. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1 ISBN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oke, ada 7 field yang diisi. 7 parameternya ya di sini. Selanjutnya datanya kita isi. Oke, data ini ya. Oke, kemudian ID genre, ID penulis, kemudian penerbit, kemudian tanggal terbit, tanggal publikasi ya. Ini kita atur ininya ya, formatnya. Kita atur formatnya sesuai dengan format ini ya, di MySQL-nya. Kemudian ini. Oke, kita buat kursornya dulu. Objek kursor, kemudian kita eksekusi query-nya. Oke, di sini kita tampilkan data bukunya ya. Kita tampil pesan dulu. Oke, kita clear ini ya. Oke, sudah, ini dia pendefinisian fungsi simpan data buku ya. Sekarang kita uji coba untuk melihat ininya ya, apakah sejauh ini fungsi tersebut sudah bekerja dengan baik atau tidak ya. Oke. Oke, ini genrenya pemrograman. Belum penulisnya Hamzanwadi, penerbitnya Turrida Publisher ya. Tanggal terbitnya 2022, ini 01
10 ya. Oke, ini stoknya 10. Sekarang kita simpan. Sorry, kesalahan pada saat menyimpan buku ya. Kita lihat di sini kesalahannya apa ya? Kita hapus dulu sampai sini. Kita trace ya kesalahannya. Sini kita trace di sini. Kita matikan. Sorry. Kita matikan, kita simpan ya. Ini satu, kita uji lagi. Kita lihat ininya ya. Oke, ISBN-nya, batasnya, jumlah karakternya kita lihat ya. Di sini kita ini genrenya pemrograman. Anggap aja 1 Januari 2022 ya. Ini jumlah stoknya 10. Kita simpan. Oke, terjadi kesalahan pada saat proses penyimpanan buku. Oke, kita lihat di sini. Kita simpan dulu, kita matikan sampai sini dulu untuk tracingnya ya. Kita trace errornya teman-teman. Jadi ini dia cara nge-trace-nya, kita matikan dari bawah. Oke, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan ini pemrograman. Ini benar genrenya pemrograman. Ini to read the user ya. Kemudian ini 01, ini tahunnya aja kita ubah, sampel saja ya. 10 kita simpan. Oke, di sini sudah berhasil ya. Oke, kita tes ini ya, kita print dulu ya. Print. Oke, kita print dulu ya. ID penulis, kemudian print ID genre ya. Kita tes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ini pemrograman Python pemula. Ini genrenya pemrograman. Penulisnya Hamzah Nuadi. Kemudian di sini to read the publisher ya. Tahunnya 2022, jumlah stok 10. Kita simpan. Oke, berhasil ya, tampil, berarti kita hapus. Kita cek connect store-nya ya. Koneksinya MySQL connector.connect, hostnya localhost, usernya root 1, 2, 3, 4. Oke, kita ke ini ya. Oke, di sini insert into TBL buku ya, tulisannya, sorry di sini yang salah. Di sini ya, kita lihat di sini. Berarti kita ini ya, kita tes di sini. Oke. Kita simpan ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini judulnya. Oke, berarti di sini kesalahannya di query. Kita lihat ya. Insert into tabel buku ya. TBL buku, kita lihat di sini. Tabel ISBN, ID genre, ISBN judul. Oke, ISBN judul, ID genre, ID penulis. Sini ID penulis, penerbit. Kita lihat. Penerbit. Tanggal publikasi. Jumlah stok ya. Ini tuh ininya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Sudah 7. Oke, di sini kita lihat. Oh ini ya, TBL bukan tanggal ya, TGL bukan TBL. Oke, sekarang kita coba ya. Jadi ini salah ketik tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Pemrograman Python untuk pemula. Oke. Ini genrenya pemrograman, penulisnya Hamzah Nwadi, penerbitnya Turida Publisher ya. Ini kita ganti 2022. Stoknya 10. Oke, kita simpan. Oke, tidak ada error, artinya data sudah tersimpan ya. Coba kita cek di MySQL-nya melalui command Windows ya. Select. Oke, tersimpan ya teman-teman. Di sini. Itu artinya sini sudah berhasil. Sekarang berarti kita di sini ya. Kita mau buka kodenya di sini, kemudian kita running. Ini kita balik ya, 878. Nah, 4321. Oke. Oke, jumlah stoknya 19. Oke, data tersimpan. Di sini kita lihat data berhasil ditampilkan ya di sini. Pada saat awal menjalankan program, berarti di sini yang terjadi kesalahan itu pada ini ya. Kita cek di sini, di antara di sini ya, hapus tag berarti sebelum, artinya di sini tampil buku tidak ada error, berarti kesalahan ada di sini ya. Tadi tampil perintah untuk menampilkan pesan berhasil. Sedangkan kita ketahui sendiri perintah untuk tampil data buku tidak ada error ya, berarti errornya ada di hapus teks. Kita lihat ya, hapus teks di sini. Edit ISBN,
Oke, berhasil nih. Oke, kita lihat edit mulai. Ini ya, sorry di sini. Ini bukan ini ya. Oke, ini tadi kita lihat ininya ya. Objeknya ini date ya, date tanggal terbit. Terus di sini date bukan CMB ya. Oke. Jadi sekarang kita coba ya, kita coba running. Ini berhasil ya. Jadi tadi datanya yang sudah kita simpan itu berhasil. Sekarang kita sembarang ini. Oke. Kemudian data science. Untuk programmer menggunakan Python GUI ya. Genrenya data science. Ini penulisnya ini ya. Ini kita pilih misalnya di sini Februari. Ini 2022 misalnya. Satu ya. 1 Februari, jumlah stoknya 20 ya. Kita simpan. Oke. Terjadi kesalahan masih berarti kita lihat di sini hapus teksnya ya, masih ada salah. Hapus teks. Oke, kita lihat kesalahan pada fungsi hapus teks ya. Oke, kita lihat kesalahannya. Oke, genre, solve edit ISBN, edit judul, tanggal terbit ya. Ini ya, set teksnya ini harus string ya, ini. Kita string, kalau mau taruh 0 berarti di dalam ini ya. Oke, kita string kosong, ini bukan, kalau tadi yang salah kayak ini ya, 0 ini tadi kita tulis, seharusnya ini dalam ini ya, jadi string ya. Kalau mau reset. Oke, sekarang kita running ya. Jadi kesalahannya di sana. Oke, itu tadi 3 data yang kita tambahkan sudah ya, berhasil. Sekarang kita ini tambahkan ke sembarang ya. Oke, ini pemrograman database menggunakan Java dan MySQL ya. Penulisnya itu ini tipe genrenya itu pemrograman, kemudian penulisnya Vivian Siaan, orbitnya publisher Baliga Publisher ya. Kemudian ini 10/10/2022 ya. Spoknya 15. Oke, kita simpan. Oke, berhasil ya. Nah, dan di sini kita lihat sudah tampil langsung. Itu ini terakhir yang kita tambahkan. Oke, 4 data yang barusan kita tambahkan sudah berhasil ya. Artinya tidak ada error di sini. Sini sudah berhasil kita ubah ini 0 ya. Atau kita di sini jangan taruh 0 lah ya. Kita kosongkan saja. Oke, kita run. Kita coba tambahkan data satu lagi ya. Oke, ini oke,
sembarang ya. Ini penulisnya ya. 30 2 ya. Ini jumlah stoknya 10. Kita simpan, data buku tersimpan. Oke, sudah terhapus dan ini dia tadi yang kita tambahkan ini berhasil ya. Jadi di sini teman-teman kita lihat fitur tampil data dan simpan data atau tambah data buku sudah berhasil kita tambahkan pada form data buku. Oke, untuk fitur selanjutnya kita akan bahas pada video selanjutnya ya. Jadi di sini kita tidak jadi menambahkan fitur ubah data atau update data karena videonya terlalu panjang ya. Oke teman-teman, sekian video tutorial untuk kesempatan kali ini. Dan apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Nanti akan dibantu dijawab secepat mungkin. Oke, teman-teman, sekian tutorial video kali ini. Jangan lupa di-share dan di-like, di komen ya. Share kepada teman-teman yang ingin belajar supaya mendapatkan ilmu skill ya bersama-sama dengan temannya sekaligus sebagai partner diskusi ya ketika belajar pemrograman supaya lebih semangat. Oke, semoga video kali ini bermanfaat dan sampai jumpa pada video tutorial selanjutnya. Bye bye.